haram. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin, tak boleh lelaki dengan perempuan berdua-dua illa ma'azi mahramin, tak ada boyfriend, girlfriend, tak ada. Saya 4 tahun di Kaherah tak ada boyfriend, tak ada girlfriend. Kenapa tak ada? Tak dapat. Sebab pelajar Malaysia 5,000, pelajar Indonesia 2,400, yang perempuan 300 saja, lelaki 2,100. Saya termasuk yang kalah. Tapi alhamdulillah selepas balik dipertemukan Allah, punya anak. Jadi jangan pernah takut tidak ada jodoh. Kalau jodoh takkan kemana. Asam di gunung, garam di laut, dalam belanga berjumpa juga, kata orang Melayu. Tapi kalau kata orang Barat, man from Mars, woman from Venus. Lelaki dari Mars, perempuan dari Venus berjumpa di bumi. Itu beza orang Melayu dengan orang mak saleh putih. Kita selalu cerita makan saja. Asam di gunung, garam di laut, berjumpa dalam belanga. Mereka tak, mereka cerita tentang planet Mars, Venus, kata dia. Maka mereka selalu takut bila tengok langit di atas, dia kata alien dah dekat lah. Tapi kita nak bercerita bahawa sesuatu yang mustahil, kata Allah, innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Maka jangan ada girlfriend, jangan ada boyfriend. Tak ada guna tazkirah kalau tak merubah sikap. Maka yang ada girlfriend, malam ini buka handphone, cari nama dia, delete langsung. Tak ada guna. Apa guna ikut tazkirah? Buka handphone, delete nama dia. Nanti bila dia call, tulis balik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. 4. Ya Allah, jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', hati yang tak takut. Wa min nafsin la tashba', nafsu tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', doa tak dikabulkan. Pokok pangkal pertama, ilmu tak bermanfaat sebab tak diamalkan. Maka bila ustaz dah kata buang girlfriend, buang boyfriend, buang, bagi tahu dia, oh my girlfriend, malam ni aku buang engkau, esok pagi aku nak datang, ku pinang kau dengan bismillah. Dia pun balas, so sweet, kata dia. Soalan saya, bagaimana nak nikah dengan janda yang sudah berhijrah, sedangkan keluarga saya tidak bersetuju dan tak ada restu dari ibu bapa. Janda belum ada anak, janda umur 25 tahun. Saya nak beristrikan dia tapi dihalang oleh keluarga, dan saya disuruh nikah dengan kawan lama saya. Datanglah seorang sahabat Nabi menikah. Kata Nabi, awak dah menikah? Ya Rasulullah. Dengan gadis apa dengan janda? Saya nikah dengan janda. Hala bikran, kenapa tak nikah dengan gadis? Nabi pun kesal dia nikah dengan janda. Kenapa awak tak nikah dengan gadis? Tula'ibuha wa tula'ibuka, engkau boleh bercengkrama, kenapa nikah dengan janda? Kata dia, ya Rasulullah, mak saya dah mati, meninggal, adik-adik saya banyak. Kalau saya nikah dengan gadis belia, nanti dia berkelahi dengan adik-adik saya. Tapi bila saya nikah dengan janda, nanti adik-adik saya boleh dia jaga. Jadi bila ada sebab, boleh nikah dengan janda. Untuk yang pertama ni first time, okey lah. Nanti kedua baru cari gadis. Jelaskan pada orang tua, ayah, mak, saya nikah dengan dia ni sebab dia ni baik, sebab dia ni. Tapi kita tak boleh bagi tazkirah pada orang tua kita. Cakap kita mereka tak dengar. Cari orang lain yang boleh memahamkan dia. Ustaz kita, sahabat kita, orang-orang tua yang cakapnya dengarkan. Saya, apa hukum seorang suami meninggalkan istri selama 2 tahun tidak memberikan nafkah?
Saya tidak tahu bagaimana di ahwal syakhsiyah hukum keluarga di Brunei Darussalam. Tapi kalau di tempat saya, lelaki selepas akad nikah dia baca sirat ta'liq. Bila saya meninggalkan selama 6 bulan, tidak membagi nafkah zahir dan batin, lalu perempuan pergi ke mahkamah syariah, maka hakim boleh menjatuhkan talak 1 kepadanya. Itu dibuat untuk mengikat lelaki supaya kaki dia terikat, supaya dia tidak boleh lama. Sebab kewajiban lelaki ada 5: nafkah, makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. 3 zahir, 2 batin. Bila tidak, maka dia ada hakim. Perempuan ada 6 wali: ayah, datuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Maka perempuan mengadu kepada wali yang akan bagi keputusan. Hukum mahar dibagikan ke orang lain. Mahar yang diberikan seorang lelaki kepada perempuan: aku terima, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Maka selepas diberikan mahar itu, maka menjadi milik perempuan. Perempuan itu boleh menjualnya, perempuan itu boleh mewakafkannya, perempuan itu boleh menyimpannya, perempuan itu boleh menghibahkannya, karena itu milik dia, milik perempuan. Perempuan yang menikah dengan lelaki, maka harta perempuan punya perempuan. Apa beza harta lelaki dengan harta perempuan? Harta lelaki, harta perempuan. Dalam harta lelaki ada milik perempuan, nafkah. Tapi dalam harta perempuan tak ada milik lelaki. Makanya perempuan boleh bagi zakat pada lelaki dia. Hai suamiku, aku tengok engkau susah sikit, aku bagi engkau zakat. Tak boleh. Sebab perempuan tak wajib memberi nafkah. Tapi lelaki tak boleh bagi zakat sekaligus nafkah. Hai perempuan, istriku, ini aku bagi engkau nafkah terus zakat nafkah, tak boleh. Sebab kewajiban dia. Maka oleh sebab itu, maka ini mas kawin punya dia. Dia boleh jual, dia boleh, tapi biasanya dia tak jual sebab ada sejarah, ada cerita di balik cincin itu. Ustaz bagi nasihat agar para istri boleh memberikan kebenaran untuk para suami supaya mereka boleh berpoligami. Fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah perempuan yang baik-baik. Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba' 4. Tak ada Allah suruh 1. Masna 2, sulasa 3, wa ruba' 4. Tapi ayat itu belum titik, belum wakaf, ujung. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut tak adil, fawahidah, 1 saja. Jadi lelaki-lelaki yang banyak itu takut dia tak adil. Awak kenapa 1? Saya takut tak adil. Sebenarnya dia bukan takut tak adil, takut pada bini. Jadi Islam ini menghormati manusia sesuai fitrahnya. Bila dia mampu adil, dia mampu secara ekonomik, dia mampu zahir dan batin, maka dia dibenarkan. Tapi bila dia tak mampu, fawahidah, 1 saja cukup. Oleh sebab itu, maka saya tak berani juga nak bagi motivasi. Nanti perempuan ni mengamuk pada saya. Saya hanya bagi sebutkan ayat-ayat, dalil-dalil hadis. Nanti tuan balik ke rumah bagi tahu dengan puan, engkau maukah aku tunjukkan amal yang menghantarkan ke surga? Apa tu? Izinkan aku menikah lagi. Tak masuk pun tak apa. Kalau tak percaya, cubalah. Berat. Ini jihad yang luar biasa. Oleh sebab itu, maka memang ada perempuan-perempuan yang tahan hati dia, tapi tak banyak.
Kalau dapat maka Masya Allah, tabarakallah. Umur saya 19 tahun, tapi jatuh hati dengan seorang, tak pernah bercakap. Oh, dia 19 tahun jatuh hati, tapi dia tak ada cakap, senyum-senyum je, tersenyum sekali saja. Ustaz, solehah orangnya. Salahkah saya mendoakan kebaikan untuk dia, berdoa untuk dapat dengannya satu hari nanti? Saya khawatir awak berdoa nak ingin hidup dengan dia masa umur 19, sementara awak masih panjang umur lagi. Sekarang nak hidup dengan dia sekarang, lepas ni ditakdirkan Allah sekolah ke Turki, nampaklah perempuan mata biru, hidung mancung. Doa ada tertulis ini, akan menyesal. Jadi kita berdoa ni, ya Allah, bagi yang 19, bagi yang 20, jangan ajarkan Allah Ta'ala. Cukup saja berdoa, ya Allah, bagilah aku yang terbaik untuk agamaku dunia dan akhirat. Itu sebab takut nanti menyesal. Dapat yang sekarang ni nampak cantik sekarang, tapi hati berbolak balik. Sekarang nampak hitam manis, nanti hilang manisnya tinggal hitam. Oleh sebab itu maka yang nak berdoa, doa saja, ya Allah, bagi aku jodoh yang boleh menolong aku untuk kebaikan duniaku dan akhiratku. Itu saja. Kalau memang jodoh, nanti akan dapat dia. Tapi kalau menurut Allah yang lebih baik daripada dia, kenapa kita tolak? Kadang kita ni menyangka kita lebih faham daripada Allah Ta'ala. Az-zawj al-mar'atu salihatu allati tu'inu ala imanihi. Begitu bunyi hadisnya. Al-mar'atu salihatu, perempuan yang salihah, allati tu'inu ala imanihi, yang menolong iman lelaki. Itu yang diharapkan, yang boleh tolong iman kita. Kalau tak boleh tolong iman kita, dia tak tahu salih. Bagaimana menenangkan hati kedua ibu bapa jika mereka dalam keadaan marah? Dengan ibu bapa ni, pertama diam, yang kedua diam, yang ketiga diam, yang lawan. Mak saya umur 70 tahun, umur saya 42 tahun, apapun kata dia saya diam. Bulan Mac lepas dia meninggal dunia, saya tak menyesal, sebab saya tak pernah melawan. Diam. Ibu ayah kita tak pernah memandang kita besar. Dia selalu melihat kita adalah budak kecil yang baru pandai merangkak dan berjalan. Oleh sebab itu kita salah bila kita merasa kita besar. Almarhumah mak saya tak pernah tengok saya seorang Ustaz Abdul Somad. Dia tengok saya budak kecil yang baru pandai berjalan. Maka bila dia marah, saya diam. Saya tak pernah balik, saya bagi mak sini, ya ayyuhal emak. Saya tak pernah bagi dia tazkir. Saya tetap menganggap diri saya adalah budak kecil, kerana kita di mata mereka tak pernah besar. Kita adalah budak-budak. Oleh sebab itu maka kita diam. Bila dia berhenti, baru kita bercakap. Ingatlah, tak banyak yang saya bagi menghadapi orang tua, satu kata saja, diam. Tuan guru yang dimuliakan Allah, apakah boleh solat jenazah dilakukan bermakmum jemaah perempuan? Apa hukumnya? Tu solat jenazah Masjid Nabawi ni haram. Walatu 'alal mayyiti yarhamkumullah. Solat mayat jenazah, ada tak dengar? Solat jenazah lelaki saja. Tak ada. Perempuan semua ikut solat jenazah. Yang tak boleh itu mengiring jenazah. Perempuan tak boleh mengiring jenazah, hukumnya tak sampai juga, haram, makruh. Pesan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bila aku meninggal nanti, jangan diiringi jenazahku oleh perempuan. Pesan itu sunnah Nabi Muhammad SAW.
Kenapa begitu? Sebab kalau lelaki ni cepat lupa. Lelaki ngiring jenazah, dia hantar sampai liang lahat, lepas tu balik dia lupa. Perempuan susah lupa. Bila dia tengok itu susah dia lupa. Perempuan susah nak lupa, sampai mati dia tak lupa. Makanya banyak perempuan selepas suami dia meninggal, dia jaga anak sendiri, dia tak nikah lagi. Dia susah lupa. Beza dengan lelaki, ada pun bini dia lupa. Media Islam Rizki TV. Itu maka jaga. Perempuan susah nak lupa. Maka perempuan ini bila dia nampak, dia ikut solat jenazah saja. Man syahidal janazata hatta tusalla alaiha. Siapa yang ikut solat jenazah lahu qirat, dapat 1 qirat. Wa man syahidal janazata hatta tudfana. Siapa yang ikut solat jenazah hingga dikebumikan lahu qiratan, dapat 2 qirat. Wa mal qiratan ya Rasulullah. Apa 2 qirat itu ya Rasulullah? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Ini hanya bagi lelaki. Perempuan, makanya perempuan tak ada masuk ke baqi. Yang masuk ke baqi lelaki saja. Perempuan dari luar pagar, ada luar tu pun dia menangis-nangis. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut, menguyak-nguyak baju, bukan umat Muhammad SAW. Mungkin di negeri kita Melayu saya belum pernah tengok, tapi di Mesir, saya tengok berapa kali ada perempuan lah, anak dia meninggal, laki dia meninggal, pukul-pukul, ya Allah, sampai cari rambut. Sebab mereka tak kuat nak menahan itu, maka mereka tak ikut ke pemakaman. Saya pernah ikut sekali ke pemakaman, ada perempuan, isteri dia ikut, dia nak masuk dalam. Abang, aku nak masuk. Yang lain tak. Sebenarnya kalaupun kita diam pun dia tak juga nak masuk. Tapi yang lain tak, jangan puan. Tapi saya diam aja. Saya kata, ya, masuklah kalau nak. Takkan masuk. Mana ada nak masuk? Cuba nanti kalau ada perempuan, semua jangan tahan, diam aja, suruh dia masuk. Tak ada. Bagaimana kita cara menilai secara benar tentang ilmu para Muslim scholar yang tumbuh macam cendawan, malah memberikan satu hukum yang berbeza di antara satu yang lain, yang akibatnya membawa kekeliruan kalangan umat Islam. Kata Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i, kullu kalamin yu'malu wa yutraku. Semua cakap orang boleh diamalkan, boleh dicampak, dibuangkan. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali yang ada di makam ini. Imam Malik tunjuk makam Rasulullah SAW. Cakap manusia boleh diamalkan, boleh dibuang, kecuali yang ada di makam ini. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya cakap orang boleh diamalkan, boleh kita buang. Cakap Abdul Somad malam ini, ambil yang baik-baik, yang buruk-buruk, yang tak elok, buang. Abdul Somad tak dapat wahyu. Kalau Abdul Somad dapat wahyu, dia Nabi yang ke-26. Manusia biasa. Sedangkan Imam Malik bin Anas saja berkata begitu, apalagi kita manusia biasa. Adapun cendekiawan-cendekiawan yang berkata bertentangan dengan syariat, taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu 2 perkara sahaja. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ni, lam tadillu abadan, kamu tak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, sunnah Rasulullah SAW. Apa kata Imam Syafi'i? Bila kamu berjumpa dengan fatwaku, lalu kamu nampak hadis sahih, in sahhal hadis fahuwa madhhabi. Bila nampak hadis sahih, maka itulah mazhab. Tengok bagaimana Imam Syafi'i. Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Sayyidina Husain. Husain punya anak namanya Ali. Husain punya anak namanya Ali. Ayah Husain Ali, ayah dia Ali, anak dia Ali. Untuk membezakan Ali datuk dengan Ali cucu, maka dipanggil dengan Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Zainal perhiasan, Abidin ahli ibadah.
kerana ibadahnya banyak. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala ditulis oleh Imam Az-Zahabi, Ali Zainal Abidin sehari sujud 1000 kali. Maka digelar dia dengan Imam As-Sajjad. Sajjad artinya banyak sujud. Saking banyaknya sujud disebut As-Sajjad, 1000 kali. Dia pergi ke toilet nak buang hajat, maaf, dia pakai baju. Lepas itu bila nak dia sembahyang, dia lepas baju yang di toilet tadi, dia pakai baju lain. Anak dia bertanya, ayah, ya, kenapa ayah ganti baju toilet, ayah tukar dengan baju baru? Apa kata dia? Sebab tadi ada lalat hinggap. Aku tak ingin kaki lalat itu, yang lepas kaki lalat yang hinggap ke kain tadi, aku bawa sembahyang. Tengok bagaimana waraknya Ali Zainal Abidin. Kata anak dia, tapi Rasulullah ayah, Rasulullah pakai baju yang di toilet dia bawa salat. Taraja'a an fi'lihi wa qawlihi. Maka Imam Ali Zainal Abidin meninggalkan perbuatannya walaupun baik kerana mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka kitab judulnya Tambihul Mu'tarrin, peringatan pada orang yang tertipu, ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Perbuatan itu walaupun baik, tapi kalau bercanggah dengan sunnah Rasulullah ditinggalkan. Yang melakukan itu siapa? Cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baik ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi cendekiawan? Cendekiawan bukan kaki lalat, kaki ayam ke baju dia. Saya ingin menikah, kedua belah keluarga sudah bersetuju, tapi keluarga saya dan keluarga bakal itu mahu kasih pernikahan besar. Oh, dia nak buat walimah besar lah. Saya belum mampu untuk menanggung perbelanjaan besar. Jadi boleh tak berikan sikit nasihat untuk saya? Yang nak besar kan keluarga. Kenapa saya bagi nasihat pada awak? Pada keluarga yang minta besar itulah. Hai keluarga yang nak besar-besar, keberkahan bukan pada yang besar. Aulim walau bisyatin. Suatu ketika datang sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini pindah dari Makkah ke Madinah, susah. Lepas tu dia berniaga, dia dapat untung, dia pun menikah. Tangan dia bagi atharu sufrah, ada kuning-kuning di tangan dia, kuning bekas minyak wangi namanya za'faran, kuning, biasa dipakai orang nikah. Kata Nabi Abdurrahman bin Auf, ya, awak nikah kan? Iya ya Rasulullah, itu tangan awak ada bekas kuning. Iya, saya nikah. Kenapa tak jemput saya, tak buat walimah? Aulim walau bisyatin, buatlah kenduri walaupun hanya seekor kambing. Makna seekor kambing bagi orang Arab itu jemputan 10 orang sahaja. 10 orang, sebab orang Arab bila ada kambing dia 10 orang je. Bukan macam kita kambing sekampung. Sekarang pula orang tak nak makan kambing. Bila saya bagi tazkirah makan ramai, tak ada satu pun nak makan kambing. Semua sebagi saya, bagilah Ustaz makan kambing. Kata saya, kenapa tuan takut makan kambing? Mana ada kolesterol kat sini? Sini tak ada kolesterol. Kolesterol di hospital. Buatlah kenduri walaupun hanya seekor kambing, 10 orang saja cukup. Doanya, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Besar tapi tak ada berkah. Sebab apa? Riak. Ada riak di dalam. Oleh sebab itu maka bagi syuhrah. Maka kata Nabi SAW, a'linu hadzal nikah, jangan diam-diam, a'linu, bagi iklan, waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid, wadribu alaihi bidufuf, pukulkan duf, pukulkan gendang, pukulkan gendang, marhaban, marhaban ya nur,
marhaban ya nurul aini, selamat datang wahai cahaya mata. Yang dimaksud cahaya mata adalah Nabi Muhammad SAW ketika datang bercahaya dia. Tapi sekarang dipukulkan gendang, marhaban wahai cahaya mata, selamat datang mempelai lelaki. Semua tertunggu-tunggu, mana lelaki yang bercahaya tadi. Itu keluar tengok hitam. Apa hukum berbakti lebih kepada ibu bapa mertua daripada ibu bapa kandung bagi lelaki? Sebenarnya dia tak berbakti pada mertua, dia takut pada bini dia je. Bila engkau berbakti pada emak engkau, biasa, sebab engkau di dalam rahim dia 9 bulan 10 hari, menyusu, meminum air susu badan dia selama 2 tahun. Lepas itu engkau berbakti pada dia, biasa, tak ada yang luar biasa. Tapi bila engkau berbakti kepada mertua, luar biasa. Sebab apa? Sebab dialah yang sudah memberikan anak gadisnya yang dia kandung 9 bulan 10 hari, dia lahirkan meregang nyawa, dia bagikan pada engkau. Kerana Allah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas. Mana ada harganya? Tapi dia ikhlaskan untuk engkau kerana cintanya, maka engkau balas cinta mertuamu itu. Cinta kepada orang tua biasa, tapi sayang kepada mertua, nah itu baru luar biasa. Tapi janganlah lebih daripada, lebih-lebih sikit. Mungkin Ramadan ini lebih ke sini, Ramadan depan lebih ke sini. Tapi kalau lebih banyak ke sini, bagaimana mungkin kita melebihkan dia? Sementara ini pun kata Nabi SAW, andai kita gendong dia dari tempat kita bawa ke Makkah, tawaf sa'i umrah, lepas itu kita pergi ke Padang Arafah melontar jumrah, balik lagi kita dukung dia, tak dapat membalas sekali menjerit dia saat mengeluarkan kita ke alam dunia. Oleh sebab itu maka kata Allah, wabil walidaini ihsana. Apa makna ihsan? Membalas lebih dari yang dia lakukan. Maka kalau ada anak mengaku membalas lebih, takkan sampai mati kita tak boleh membalas lebih pada orang tua. Apa hukum ingat seorang berlainan jantina? Maknanya normal. Yang kita takut itu selalu ingat pada sesama jantina. Dia berlainan jantina, dia ingat. Lelaki ingat perempuan, perempuan ingat lelaki. Tapi dengan mengingatinya kita teringat Allah. Oh, iya pula. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Mengingat Allah hak, mengingat orang yang tak mahram batil. Maka manakala ingat orang tak mahram, terbayang wajahnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan, kalau ada orang khilaf melakukan fahisyah, au zalamu anfusahum zakarullah. Apa beza fahisyah dengan zalamu anfusahum? Guna dadah, zalamu anfusahum. Mencuri, zalamu anfusahum. Membunuh, zalamu anfusahum. Fahisyah, maaf, seksual. Manusia ini kesalahannya selalu dua, fahisyah. Makanya solat itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kerana kejahatan ada dua, seksual dan yang bukan seksual. Ada orang nih baik, selalu sumbang duit, sekolahkan anak yatim, tapi gatal, seksual. Ada pula yang satu lagi, cakap dia tak ada, maaf, gatal, mata dia pun selalu menunduk, tapi pelit. Maka manusia yang baik adalah selamat daripada dua. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat tujuannya dua. Haji, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa. Rafasa seksual, fusuqa non seksual. Maka selamat dua-dua. Nah, ini mengingat perempuan yang tak mahram, berbeza jantina, seksual. Macam mana saya boleh melupakan dia?
Banyak-banyak minta ampun, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, terus ingat kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyak zikir, 1000 kali tak juga lupa, 2000 kali. Selepas istighfar tak juga lupa, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, salawat. Insyaallah tertidur lupa. Jaga tidur, ingat balik, ulang balik. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah melupakan ini demi untuk mendapati jalan kami. Apa janji Allah? Lanahdiyannahum subulana. Di situ ada huruf lam, ada ujung nun taukid. Lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan jalan kami. Ada orang godaannya harta, ada orang cubaannya kuasa, ada orang cubaannya populariti, ada orang cubaannya ilmu. Kebetulan engkau pemuda belia, cubaan engkau adalah mengenal berlainan jantina. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam media sosial agama ada yang bergelar ustaz, ada bergelar habib. Mohon sedikit penerangan tentang gelar habib. Ustaz dari bahasa Turki. Ustaz artinya guru yang besar, yang hebat. Guru bahasa India, guru. Kita ini banyak pakai raja, guru, nah itu dari India karena banyak peradaban dari India. Raja, guru. Sedangkan bahasa Arabnya muallim, orang yang mengajarkan ilmu. Muhadzib, orang yang menghaluskan akhlak. Muaddib, orang yang membuat menjadi beradab. Mudarris, orang yang menunjukkan. Murabbi, orang yang mendidik. Sedangkan ustaz dari bahasa Turki. Kalau di Mesir, di Kaherah, kalau al-ustaz itu berarti profesor. Al-ustaz profesor. Maka Abdul Somad tak usah panggil ustaz. Jadi kami nak panggil apa? Panggil brother. Habib diambil dari kata hub. Hub artinya cinta. Cap sebagai kelompok yang sempit dan fanatik buta, sampaikan ke dia, brother, kau saudaraku satu bangsa dan setanah air. Aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal karena bagi kami Nabi Isa itu bukan Tuhan, dia adalah Nabi utusan Allah. Dan bagi kami dia tidak lahir tanggal 25 Desember. Kuharap kau tidak tersinggung dengan ini. Kalaupun kau tersinggung, ya nggak apa-apa. Saya punya sahabat tidak Islam, tapi saya sampai hari ini masih teman baik. Dan dia tidak tersinggung karena dia tahu keyakinan saya. Itulah makna persahabatan. Persahabatan itu seperti kepompong, berawal dari ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan itu kan saling memahami, saling mengerti. Bukan kita mengorbankan akidah kita. Bukan berarti dia ucapkan Idul Fitri 1 Syawal, mohon maaf zahir dan batin, lalu kita balas dengan ucapan yang sama. Tapi di hari baik, di hari yang lain, saya tetap datang bersilaturahim. Saya tetap datang berkunjung ke rumahnya. Dia beri saya minuman kaleng. Dia tahu dalam akidah saya makan bekas makanan yang tidak halal tidak boleh. Dia kasih saya kue kotak, dia kasih saya minuman kaleng. Kami saling menjaga sampai hari ini. Bukan berarti saya tidak punya kawan beda agama. Semoga Ustadz selalu sehat, amin. Diberkahi, amin. Dirahmati, amin. Mohon motivasi, insya Allah. Pemuda yang berhijrah terkadang merasa putus asa karena selalu teringat dosa di masa lalu. Kalau kau masih ingat dosa, alhamdulillah. Yang khawatir justru kau nggak ingat dosa. Setelah hijrah kau merasa sudah menjadi penghuni surga, yang lain masuk neraka. Setelah hijrah, bapaknya masuk neraka, emaknya masuk neraka. Yang masuk surga cuma dia, istrinya, sama gurunya. Di kaplingnya surga itu. Memang dia panitia akhirat. Orang yang diterima taubatnya ketika dia mengenang dosa-dosanya di masa lalu, maka hatinya hancur lebur, air mata tak tertahan menetes. Itu orang yang taubat nasuha. Ini sekarang punya banyak juga yang hijrah ini. Ustadz, saya ini dulu nakal. Kartu kuning sudah datang. Banyak juga saya ketemu orang yang sudah hijrah taubat. Apa kata dia? Ustaz,
saya ini semua minuman sudah saya minum, semua perempuan sudah saya rasa dari Afrika sampai Eropa. Ente tobat apa bangga? Dosa kok bangga? Ini yang taubatnya diterima Allah SWT. Rasa takut kepada Allah. Apa tujuan puasa 30 hari? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takut. Wahai engkau saudaraku, engkau sudah punya rasa takut dalam hati. Dengan bekal takut inilah engkau akan masuk ke dalam surga Allah SWT. Ada orang minta jasadnya dibakar, abunya di laut dihanyutkan. Kenapa? Karena dia takut. Sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, karena dia takut kepada Allah. Kata Allah SWT, karena dia takut kepada aku, masukkan dia ke dalam surga aku. Makanya di antara doa, Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut ke dalam hati kami, sehingga dengan rasa takut itu kami tidak jadi melakukan perbuatan dosa. Pak Ustadz, tadi saya ke mall, terus tiba-tiba datang cewek ngasih nomor, dia ngajak saya jalan, terus tiba-tiba datang rasa takut saya, Pak Ustadz, akhirnya saya nggak jadi jalan. Takut sama siapa? Sama suaminya. Untuk masyarakat Indonesia yang beragam, bagaimana model bertetangga yang diajarkan Islam dalam menghadapi perbedaan keyakinan dan latar belakang etnis? Saya nyewa rumah ngontrak di Mesir di lantai bawah. Di atas namanya Baba Yosef Hana. Baba Yosef Hana, agamanya Kristen Ortodok. Saya bertetangga 2 tahun, dari tahun 2000 sampai 2002. 2002 bulan November pulang. Suatu ketika kami datang mengadu ke Baba Yosef. Baba Yosef, kami tidak sanggup lagi bayar uang sewa rumah. Karena Baba Yosef mengatakan sewa rumah mesti saya naikkan. Karena saya kena kanker. Saratan bahasa Arabnya, saya kena kanker nak. Maka sewa rumah mau kami naikkan. Kalau Baba Yosef menaikkan sewa rumah, apa boleh buat? Kami pindah dari rumah ini, Baba Yosef. Kenapa? Karena kami juga lebih dahsyat kanker kantong kering. Tahun 98, 99, 2000 krisis moneter. Apa kata Baba Yosef? Kalian jangan pindah, tetaplah di rumah ini. Setiap acara Pak Dubes datang, Baba Yosef kami undang makan bersama, dan dia juga tetap baik dengan kami. Kami tahu kami berbeda, maka mengucapkan tidak assalamualaikum, tapi kalau ketemu sabahal khair, selamat pagi, sabahan nur, selamat siang, masa al khair, selamat petang, selamat malam. Kami saling menjaga. Apakah karena berbeda lalu kemudian kami berkumpul bersama? Ini tuan rumah beda agama, mari kita siapkan pisau dapur, kita bunuh dia malam-malam. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kami tetap bisa bekerja sama. Di Indonesia, tetangga dekat rumah saya non muslim, kami bertetangga, tidak pernah konflik sampai hari ini. Mereka saya khawatir yang ribut-ribut di internet ini yang nggak bertetangga malah ribut. Manusia gagal paham. Kalau ada orang gagal paham, kita kasih paham, insya Allah dia paham. Yang jadi masalah ini ada orang-orang yang cari makannya dari gagal paham. Kalau nggak gagal paham, nggak makan. Rizky TV. Bahaya ini manusia. Mesti dibina. Kalau tidak bisa dibina, dibinasakan. Ustadz, ibu saya meninggal seminggu yang lalu. Ibu saya meninggal hari Jumat ini 11 Rajab setahun yang lalu. Sampai hari ini belum hilang sakitnya. Apalagi kalau seminggu yang lalu. Saya mohon doanya agar ibu saya ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Nanti di akhir majelis, bukan hanya ibu engkau saudaraku, ibu kita semua. Dulu, makin berjalan hari itu makin lama dia makin berkurang. Di antara yang menenangkan hati ini adalah banyak-banyak berkirim doa. Habis setiap solat, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Kalau kau sanggup baca sekhatam Quran, bacakan sekhatam. Tak sanggup sekhatam, baca Yasin. Tak sanggup Yasin, baca Fatihah. Fatihah tak juga sanggup, parah kali. Habis itu pula, kalau kau ada duit gaji sedekah, belikan beras 10 kilo, sarden, ikan, kumpul, masukkan ke kresek, serahkan ke anak yatim. Sebutkan, ni anak yatim tolong doakan almarhumah ibu saya. Di mana dulu tempat dia sholat, kau buka sajadah sholat kau di situ, menenangkan hati. Wasta'inu bis sabri
wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Saya tahu, man lam yadhuq lam ya'rif man lam yadhuq. Orang yang tak meninggal ibunya tak dapat dia merasakan bagaimana sakitnya kehilangan. Oleh sebab itu maka yang masih ada ibunya, pulang dari sini, kau belikan makanan kesukaannya, datang ke rumahnya, cium tangannya, suapkan makanan, peluk dia, cium keningnya, senangkan hatinya. Hanya itu yang dapat membuat kau bahagia. Kalau kau ingin rezekimu seperti rezeki raja-raja, perlakukan ayah ibumu seperti raja. Insya Allah semua kesulitan hidupmu akan diberikan Allah kelapangan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf Ustadz, pertanyaan ini keluar dari materi hari ini. Belakangan ini saya lihat banyak perkumpulan orang-orang atau komunitas mengaku Islam modern atau Islam yang bersatu dengan budaya. Bagaimana cara kita memandangnya agar kita tidak disebut musyrik dan diterima di kalangan masyarakat sebagai pecinta budaya daerah? Ini pertanyaannya umum. Kalau mau nanya ke saya masalah hukum fikih, sebutkan secara spesifik satu contoh kasus. Karena kalau cerita masalah budaya, maka saya pecinta budaya. Peci ini agama atau budaya? Budaya. Mana ada hadis Nabi, sahabat, tabi'in, Imam Syafi'i pakai peci? Ini budaya. Saya pakai budaya ini sekarang. Maka kemana-mana saya mau menunjukkan budaya. Ketika di Maroko pun waktu sidang S3 saya pakai ini. Saya mau menunjukkan saya orang Indonesia. Saya pakai batik. Batik itu budaya? Budaya. Apakah salah saya pakai peci dan batik? Tidak. Ada juga orang mengatakan jangan pakai batik gambar burung, nggak boleh dibawa sholat. Kenapa? Karena dalam burung itu ada tai. Gimana ceritanya? Saya yang bodoh apa dia yang pintar? Selama budaya itu tidak mengandung unsur kemusyrikan, merusak akidah, maka ada syarat dan ketentuan berlaku. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Karpet ini agama atau budaya? Budaya. Karpet ini budaya. Masjid Nabawi yang asli nggak ada karpetnya. Ini berapa kali budaya. Ini lagi membuat bunga-bunganya. Ini budaya semua nih. Bunganya mati lagi. Oleh sebab itu maka bahkan masjid kita pun banyak budaya. Ini bangunan melengkung di tengah. Tiang melengkung di tengah disebut dengan kubah. Kubah itu budaya dari Bizantium, Romawi. Makanya bangunan-bangunan Romawi, coba tengok gereja-gereja ortodok di Moskow pakai kubah. Orang yang tidak ngerti dia tengok, loh kok ada masjid di Moskow? Padahal itu katedral. Bangunan itu adalah budaya Eropa, budaya Bizantium, budaya Romawi kuno, diambil. Maka tidak jadi masalah karena tidak terkait dengan akidah. Begitu juga dengan tiang menara masjid. Itu bukan agama, itu budaya. Karena dulu di Mesir ada namanya tiang tinggi tempat api di tepi laut, supaya para nelayan kalau tengah malam jangan sampai kapalnya nabrak ke pantai. Maka disebutlah tempat itu mercusuar, sehingga di tengah malam dia ngelihat. Waktu itu belum ada GPRS. Maka dia lihat, oh kita udah dekat di tepi pantai, maka layar mesti diarahkan ke melawan angin supaya kapal tidak laju, supaya tidak kencang. Lalu kemudian ketika orang Islam melihat ada menara tinggi, apinya dibuang, muazzinnya naik ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang muazzinnya di bawah, mikrofonnya ke atas, sound systemnya di atas. Sekarang nggak ada lagi kabel, wireless. Ini semuanya budaya. Selama budaya itu tidak merusak akidah, maka boleh. Yang nggak boleh itu budaya celana pendek. Kenapa? Karena melanggar syariat Islam. Nampak pangkal paha dan lutut. Tidak sah salat. Selama budaya tidak melanggar akidah, maka dia boleh dilaksanakan. Budaya itu apa Pak Ustaz? Hasil cipta karya karsa manusia yang tidak ada wahyu di dalamnya. Pak Ustaz, saya mau tanya, kenapa hati saya selalu gelisah padahal saya sudah perbanyak istighfar? Tolong masukannya. Semoga Pak Ustaz selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak gelisah itu? Di dada sebelah kiri. Nama tempatnya jantung. Tapi ada yang bilang hati Pak Ustaz, kombinasikan aja dua, jantung hatiku berdegup dan berdetak di sebelah kiri. Coba rasakan. Bagi yang tak merasakan, lapor ke panitia. Kain kapan sudah siap? Media Islam Rizky TV.
Makanya kadang kita bangun tidur nggak ada angin, nggak ada hujan, risau, suntuk di dalam. Tapi begitu kita ambil wudhu, sholat, terasa dia seperti kopi yang habis diaduk, tiba-tiba bening. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik wa ala ta'atik. Apakah materi bisa menenangkan hati? Tidak. Materi hanya bisa menenangkan materi. Materi lambung. Lambung hanya bisa ditenangkan dengan materi. Apa dia? Nasi uduk, ayam penyet, ayam pop, ayam mati. Tapi non materi hanya bisa ditenangkan dengan agama. Makanya orang-orang ateis yang tidak beragama, hidupnya sempit. Kata Allah, ka'annama yas'adu fis sama, seperti terbang. Kita kalau naik pesawat terbang, take off, itu dada terasa sempit. Begitulah orang yang tidak berserah diri kepada Allah, sempit. Akhirnya mereka mencari ketenangan kemana? Sabu-sabu, pil anjing gila, sakau, penjara, kalau ketangkap BNN mati. Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Republik Indonesia, bukan di Asia, tapi justru di Eropa dan Amerika, karena mereka meninggalkan agama. Stres, depresi, mobil mewah tapi nggak bisa tidur malam, jam 2 malam stres, depresi. Makan obat tidur, tidur, bangun tidur, stres lagi, bangun tidur, 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 mati. Sementara kita tenang. Begitu datang ke masjid, duduk, ngelihat muka ustadz, tertidur. Panitia penutup bangun. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat tidur apalagi yang kau dustakan. Orang barat setengah mati makan pil tidur supaya bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Orang kita baru ngelihat. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Kurang apa lagi? Maka kalau ada teman di sebelah tidur, biarkan. Dia sedang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak Ustadz jawabannya, perbanyak zikir. Siapa yang bersolawat 1 kali 1 hari 1000 kali, maka sebelum mati dia melihat tempatnya dalam surga. Siapa yang meriwayatkan itu? Ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir. Diriwayatkannya dari beberapa riwayat kitab-kitab sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa untuk kakak saya yang sedang melawan penyakit kanker stadium 4. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang menunaikan janji. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha menyehatkan. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', dengan menyebut nama Allah yang tak ada dapat menimbulkan mudarat walau sekecil apapun di bumi maupun di langit. Isfi mardana, sembuhkanlah saudara kami ya Allah, syifaan ajilan, kesembuhan yang segera, la yughadiru saqaman, tidak akan kumat untuk selamanya. Waj'alhu minas sabirin, jadikan saudara kami yang sedang Kau uji dengan penyakit itu orang-orang yang sabar ya Allah. Jadikan penyakitnya itu sebagai penghapus segala dosa-dosanya. Jadikan penyakitnya itu sebagai pengangkat derajatnya. Jadikan penyakitnya itu menempatkan dia dalam surga tertinggi di sisimu ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Jika kita menjual kunci kayu, doa, ada konsumen yang kebetulan non muslim memesan gantungan kunci bentuk, ini mancing-mancing kali kena lagi. Yang lama aja belum selesai. Ini trauma pula saya nampaknya.
sebaiknya kita bagaimana Pak Ustadz? Semalam saya mendengar Ustadz Salim Afillah baca buku. Dia meriwayatkannya ke saya. Kata beliau, Kiai, lupa saya namanya, Kiai Fulan, mengeluarkan fatwa makruh hukumnya melihat tiang listrik. Itu saya tak berani saya ngomong, maka saya nisbatkan ke Ustadz Salim, makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib, kata beliau, karena dikhawatirkan hati goncang. Bukan kata saya ini, tanya Ustadz Salim. Apalagi sengaja membuat, carilah kerja halal, banyak kerja halal lagi, buat kosen pintu, membuat tasbih, membuat kaligrafi, membuat ini dari kayu semua, dari meja kayu. Ustadz, kalau misalkan ada khotib sholat Jumat yang waktu khutbah salah satu dari 5 rukun khutbah itu ada yang lewat, apakah kita makmum sholat Jumat itu ngasih tahu? Ya, antum yang sedang itu khotib di atas mimbar kasih tahu, Pak Khotib itu lupa sholawat tadi. Apakah batal khutbah Jumat? Tapi katanya idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, kalau khatib sudah naik mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, janganlah kamu bicara. Wa may yatakallam faqad lagha, siapa yang bicara maka sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang sia-sia maka tiada Jumatlah baginya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Coba tengok hadis lain. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki di pintu masjid Nabawi mengatakan, halakatil amwal, onta kami sudah mati, korma kami sudah kering, hancur kampung halaman kami, berdoalah ya Rasulullah. Nabi tak marah, Nabi tak katakan diam. Langsung Nabi mengangkat tangan, itulah istisqa, minta hujan saat dalam khutbah Jumat. Artinya jamaah boleh bicara kepada khotib, maka dia sampaikan. Rukun khutbah itu 5, bukan banyak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma filil muslimina wal muslimat. Cuma 5 saja. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa, cukup. Laki-laki yang ada di sini semua wajib menghafal rukun khutbah dan mengingatnya ini. Mana tahu nanti antum dalam suatu daerah, anak-anak muda KKN sampai di situ pengumuman dari masjid, hari ini kita tidak ada sholat Jumat karena khotibnya baru meninggal. Antum harus naik ke atas, naik antum ke atas, antum baca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih usikum wa nafsi bitaqwallah. Nah, duduk antum. Habis itu naik lagi ke atas, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya ayyuhalladzina amanu taqullaha usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma filil muslimina wal muslimat innallaha ya'muru bil. Kalau nggak hafal udah diam, udah turun, selesai sholat Jumat. Habis sholat Jumat semua komplain, pendek kali khutbahnya katanya. Syukur aku bisa, kalian tak bisa lagi. Penting 5 rukun sudah tercapai. Bahkan di beberapa daerah yang khutbah Jumatnya mesti pakai bahasa Arab, itu khutbahnya pendek aja, tapi justru sebelum sholat Jumat itu diisi dengan tausiah. Seperti di Pariaman, Sumatera Barat, yang masih mewajibkan khutbah pakai bahasa Arab. Di beberapa tempat di Pulau Jawa, justru sebelum sholat itu panjang tausiah agak 1 jam, nanti khutbah pendek saja, sholat ayatnya panjang. Nah, ini tentang masalah rukun pada khutbah Jumat menurut mazhab Syafi'i. Tapi ada juga mazhab yang tidak pakai model 5 tadi, yang penting asal sudah ada wasiat takwa di dalamnya cukup.
Tapi saya pribadi yang mengamalkan mazhab Syafi'i, selalu 5 rukun itu saya ulang lagi di khutbah kedua. Makanya khutbah kedua itu tak saya campur lagi pakai bahasa Indonesia. Saya kalau khutbah kedua itu murni bahasa Arab. Dan tak saya robah-robah, itu saja. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Lalu kemudian saya baca doa, lalu kemudian turun 5 rukun khutbah di khutbah kedua supaya tetap mengikut mazhab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghafal cepat mutqin? Tentu lain tempat, lain ustadz, lain metode yang dipakai. Kami dulu di Al-Azhar 1 tahun 2 juz. Tahun 2 juz, tahun 3 2 juz, tahun 4 2 juz. Pertama dihafal sebelum subuh karena kepala kita masih kosong, memorinya masih kuat. 1 halaman, hafal 1 halaman. Setelah hafal diulang-ulang dalam sholat sunat, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, sholat zuhur, qabliyah ba'diyah zuhur, qabliyah asar, sholat asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Kemudian diulang lagi, ditulis. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Karena metode menulis itu menguatkan. Tulis itu membantu. Dihafal sebelum subuh, terhunjam dia di kepala, diulang. Karena kepala kita ini sama seperti 1 kali baca titik, 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 2 kali baca titik, 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 3 kali baca garis, 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 4 kali baca garis agak panjang, 5 kali baca garis menyatu, 5 kali garis tipis, 6 kali garis tebal. Kuat dia waktu sebelum subuh itu di kepala. Diulang-ulang dalam sholat dengan pertolongan Allah, doa para malaikat, dibantu dengan tulis. Tapi dia bisa juga hilang. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku melapor kepada Imam Waqi' tentang hafalanku yang kacau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dia pesankan padaku tinggalkan perbuatan maksiat. Di annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya tak akan diberikan pada perbuatan orang pelaku maksiat. Oleh sebab itu jauhi perbuatan maksiat. Bagaimana doa supaya kita mendapatkan perempuan yang kita sukai? La tadharni fardan wa anta khairul warisin. La tadharni fardan. La, jangan. Tazar, kau biarkan. Ni, aku. Fardan, sendirian. La tadharni fardan. Jangan kau biarkan aku sendirian, ya Allah. Wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik pemberi waris. Oleh sebab itu tak ada di situ sebut cantik, Pak Ustaz. Tak ada sebut situ yang kita sukai. Kadang kita suka hari ini, besok kita tak suka lagi. Kadang hari ini nampak kita dia yang paling cantik, rupanya besok ada yang lebih cantik lagi. Jadi kita minta kepada Allah bukan yang sesuai dengan kehendak kita, tapi yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa sesudah itu dapat satu lagi, berarti itu lebih diridhoi Allah. Saya mau minta doa supaya cepat menghafal Quran. Allahumma ansur alaina min khazaini rahmatika. Ya Allah, tebarkanlah kepada kami dari perbendaharaan rahmatmu. Karena yang diberikannya kepada kita itu bukan kuasa kita, itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tebarkan kepada kami sebahagian dari perbendaharaan rahmatmu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu ya Allah. Doa itu sebelum tawakal, pertama usaha.
setelah itu doa, habis itu baru tawakal. Saya mahasiswa dari Bogor, berasal dari Sulawesi, mau bertanya bagaimana cara mengundang ustaz. Nanti saya balas di nomor yang kasih, saya balas kasih nomor. Cara tidur yang tidak membatalkan wudhu itu bagaimana? Disebutkan dalam kitab ditulis oleh Imam Al-Muzani dan Imam Al-Buwaiti, murid dari Imam Syafi'i yang mulazamah dengan Imam Syafi'i. Mereka tulis yang dalam bidang usul fiqihnya ditulis oleh Imam Rabi' Al-Muradi, itulah kitab Ar-Risalah. Sedangkan dalam kitab fiqihnya disusun oleh Imam Al-Muzani, Imam Al-Buwaiti, itulah kitab Induk. Di situ disebutkan duduknya maaf cakap. Kedua apa tempat duduk kita itu apa namanya? Nanti tulis. Saya agak takut saya ceramah sekarang. Pantatnya menempel ke lantai. Menempel ke lantai, tidak bersandar. Selama menempel ke lantai itu, duduk antum itu menempel, itu tidak batal, walaupun ngences, walaupun berbunyi, tak batal. Tapi kalau sampai antum maju ke depan, telungkup antum, batal. Saking kan ngantuknya telungkup ke depan, terangkat kan, batal. Karena waktu terangkat itulah anginnya keluar. Atau antum menyandar ke dinding, menyandar ke tiang. Nah, maka yang duduk di tengah ini tak batal. Tapi yang agak dekat-dekat tiang, itu ragu saya. Jangan miring ke kanan, jangan miring ke kiri. Duduk menempel. Insya Allah tak batal karena rapat dia. Kalau ragu Pak Ustaz, batal apa enggak batal? Batal enggak batal? Jangan kau batalkan salatmu hatta tasma'a sautan au tajida rihan, sampai kau dengar ada suara atau kau cium bau. Dua indikasinya, terdengar suara atau tercium bau. Karena ada yang tak bersuara tapi berbau. Mohon doa untuk anak saya Pak Ustaz, Farisa Amalia Arifin binti Syamsul Arifin, sakit sudah 2 tahun, dari pesantren At-Taqwa. Nanti di akhir kita doakan untuk Anandani dan untuk semua kita doa insyaallah. Ibu saya mu'allaf Chinese, masuk Islam, menikah dengan bapak saya. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau saya berdoa untuk kakek nenek saya yang bukan Islam, sampai apa tidak Pak Ustaz? Maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Ibrahim berdoa untuk bapaknya Azar, mati dalam keadaan kafir, lalu dimintakannya doa. Itu illa am mau'idatin, karena janji saja. Karena dulu dia berjanji, la illam tantahi wahai Ibrahim, kalau kau tak berhenti mendakwahi aku, menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu, wahjurni maliya, pergi tinggalkan aku, pergi sana, pergi. Apa kata Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi. Ini dia janji, akan ku mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayahku, innahu kana bi hafiya, sesungguhnya Allah mengabulkan doaku. Sudah janji, al-wa'du dain, janji adalah utang. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang beriman itu menunaikan janji. Maka janji itu dia tunaikan. Adapun Ibrahim mendoakan bapaknya itu yang tak bersyahadat tiada Tuhan selain Allah itu hanya janji. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, ketika sudah jelas bapaknya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, dia pun melepaskan diri. Itu dalil tak boleh mendoakan orang yang tidak ahlul qiblah, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Lalu bagaimana kita mendoakan dia? Aku serahkan kepada Engkau ya Allah, serahkan kepada Engkau ya Allah. Seperti Nabi Isa alaihissalam,
in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau kau azab mereka, mereka adalah hamba. Oleh sebab itu maka kita tidak mendoakan, tak diajarkan mendoakan dalam Islam. Makanya salam pun tidak. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Hadis sahih. Jangan kau mulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tak boleh kita mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi, karena di dalam itu ada doa keselamatan untukmu, rahmat Allah untukmu, berkah Allah untukmu. Tak boleh. Kalau dia yang duluan mengucapkan salam, idza sallama alaikum ahlul kitab, kalau dia duluan mengucapkan salam, faqulu, maka jawablah balasannya wa alaikum, kamu juga. Ustaz, saya minta doa agar anak saya bernama M. Zayyan bisa menjadi seperti Ustaz Abu Somad. Jangan, tak tahan dia. Aku aja tak tahan. Kasihan dia. Mintalah seperti Ustaz Arifin Ilham. Hidupnya tenang, zikirnya banyak, jamaahnya ramai. Minta macam Ustaz Abu Somad pula. Pak Ustadz, katanya jodoh adalah cerminan dari dalam diri kita. Bagaimana cara kita mendapatkan jodoh yang soleh? Macam mana engkau, begitulah jodohmu. Kalau kau sholat subuh jam 7, binimu jam 8. Oh, minta bini yang soleha, kaya, cantik, beriman. Oh, tak sembahyang. Sembahyang sholat Idul Fitri pun masbuk. Mana? Tak sesuai. Oleh sebab itu yang sekarang belum menikah, perbaiki dirimu, taubat nasuha, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa-dosanya seperti orang yang tak berdosa. Perbaiki diri, tubu ilallahi taubatan nasuha. Mudah-mudahan yang sudah hijrah ini, ayyul hijratu afdal, hijrah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, man hajaras sayyiat, orang yang meninggalkan perbuatan silap, salah dan dosa. Sebab itu mudah-mudahan yang sudah hijrah menggabungkan diri dengan komunitas hijrah, mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah, untuk niat yang baik. Mudah-mudahan anaknya menjadi para penghafal Quran, yang sakit diberikan kesembuhan, yang sudah meninggal dunia dijadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga, dijauhkan dari lubang-lubang neraka. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bagaimana orang sudah berhijrah tapi masih pacaran? Belum hijrah lah itu. Udah hijrah itu artinya al-muhajir man hajara manahallahu an. Itu dia hijrah. Ini kata hijrah pun dia belum paham. Ke hijrah apa? Baru ke masjid hijrah. Wal muhajir, orang yang hijrah adalah man hajara manahallahu an, meninggalkan yang dilarang Allah. Pacaran itu dilarang apa tidak? Yang mengatakan dilarang yang udah nikah aja. Terus bagaimana solusinya Pak Ustadz? Putuskanlah. Ustadz Felix kan udah nulis buku, udah putusin aja. Bagaimana pacaran yang benar Pak Ustadz? Mana ada pacaran benar? Itu sama Ustadz, bagaimana minum khamar yang benar Pak Ustadz? Pacaran itu tak ada. Kalau memang betul serius mau kenalan, ya ta'aruf, udah cocok, khitbah, pinang, habis itu nikah, selesai. Saya masih lajang, saya suka melihat foto akhwat di Instagram, tapi bukan yang seksi-seksi. Apakah saya salah Pak Ustadz? Ya, laki-laki disuruh menundukkan pandangan, ghaddul basar, tak memejamkan, tak disebut pejamkan lah, panjang mana tampak jalan, menundukkan pandangan. Ini kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Yusuf Qardawi, dalam kitab Al-Hadis baina ahli sunnah baina ahli al-fiqh wa ahli al-hadis. As-sunnah baina ahli al-fiqh wa ahli al-hadis.
Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, kenapa laki-laki itu disuruh menundukkan pandangan? Karena perempuan itu wajahnya nampak. Nah, itu salah satu argumen dia. Dia termasuk tak setuju cadar itu wajib. Bercadar baik, tapi mengatakan cadar wajib, ini ikhtilaf. Kenapa disuruh menundukkan pandangan? Karena perempuan itu wajahnya kelihatan. Kalau cuma batang hidungnya aja, untuk apa nunduk? Itu kata dia. Tapi perempuan yang sudah bercadar baik, bukan dia tak setuju, baik. Tapi mewajibkan dia tidak setuju. Ada yang mewajibkan, ada. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, mufti Saudi Arabia, wajib kata dia. Tapi kata Syekh Albani, enggak, tak wajib kata dia, baik. Nah, ini tentang masalah ikhtilaf tentang cadar. Bagaimana hukum makanan pemberian non muslim? Nabi diberi asal Banha, asal madu. Banha nama provinsi di Mesir, penghasil madu, madu Arab. Lalu kemudian dikasih ke Nabi. Dari mana orang Mesir bisa ngasih madu ke Nabi? Dikirim Nabi surat ke Raja Mesir namanya Jirjis, panggilannya Mukaukis, dibalasnya madu. Jadi kalau mau dapat madu, kirimlah surat. Dapat madu. Diminum Nabi madu tuh habis. Nah, itu dalil boleh menerima makanan dari non muslim karena dengan syarat makanannya itu halal. Madu, minuman kaleng ada label halal, boleh, silakan. Apa hukum chatting dengan seorang akhwat walaupun hanya curhat saja? La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur yang hak dengan yang batil. Sebelum kau hijrah, dia halangi hijrah. Setelah kau hijrah, mulailah kata dia, enggak apa-apa, cuman ngobrol aja kok. Enggak apa-apa, kan enggak nampak wajahnya. Tak apa-apa. Setan tidak pernah mengajak orang ayo berzina, tapi setan mengajak menapaki langkah-langkah. Makanya la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Bagaimana mengatasi orang tua yang tidak ngaji sementara kita takut dosa kepada orang tua? Orang tuamu itu ada lagi yang lebih tua dari dia, senior-seniornya, maka dititipkanlah kalimat-kalimat penting melalui mulut mereka. Jangan kau menceramahi mereka. Orang tuamu itu kan punya nenek mama, sampaikan, nenek mama, ini orang tua saya ini tak ngaji, tolong nasihati. Kata nenek mama, aku pun tak ngaji juga. Komplit lah penderitaan itu dah. Tentu ada di antara mereka itu yang Pak Haji, yang soleh. Apakah mulut dia? Jadi niat kita tetap sampai. Itu namanya bijaksana. Apakah manusia bisa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi? Man ra'ani fil manami. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, faqad ra'ani. Sungguh dia sudah melihat aku. Lianna syaitana la yatamatsalu bi. Karena setan tak bisa menyerupai aku. Hadis sahih. Seperti yang dialami oleh anak Ustadz Yusuf Mansur. Anak siapa pun bisa, tak mesti anak Ustadz. Apalagi anak Ustadz. Anak Ustadz Yusuf Mansur katanya berjumpa dengan Nabi. Masalah Ustadz, masalah anak Ustadz, masalah ulama, masalah Habib melihat Nabi SAW, dapat zikir dari Nabi, dapat salawat dari Nabi. Sejauh mana mimpi itu membuat kita lebih istiqomah, itu yang lebih. Al istiqomah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih utama daripada 1000 karamah. Kalau di mimpi Nabi itu dianggap sebagai karamah, tapi ada yang lebih hebat lagi yang kita inginkan setelah mimpi itu semakin istiqamah. Mudah-mudahan kita termasuk yang istiqamah. Saya ingin tanya, sekarang banyak tersebar di sosial media tentang Suriah. Katanya Bashar al-Assad itu baik,
Dan katanya Bashar al-Assad itu difitnah. Yang memfitnah itu Ustadz Somad. Tak ada di sini, saya aja. Karena Ustadz Somad ada videonya pendek, mengatakan laknatullah, dilaknat Allah. Sedangkan tak boleh melaknat orang beriman. Sibabul muslimi fusuqun, mencaci maki orang muslim fasik. Kalau dia muslim, Abdul Somad mencaci dia, berarti Abdul Somad itu fasik. Banyaklah WA masuk ke saya menyuruh saya taubat, karena Bashar al-Assad itu baik, ternyata ditunjukkannya kebaikan-kebaikannya. Maka Ustadz Somad menilai selama ini hanya dari internet. Jangan-jangan Ustadz baca berita koran, Ustadz dari internet. Saya bilang ente pun tidak adil juga, karena ente menjudge saya. Saya mengambil hukum itu dari Syekh Muwaffaq. Masih ingat dengan Syekh Muwaffaq yang dulu pagi baca kitab Arba'in, dia baca Arba'in ini dari awal sampai akhir, dikasihnya sanad. Syekh Muwaffaq punya sanad kitab Arba'in sampai ke Imam Nawawi. Sebagian, hampir semua alumni Al-Azhar yang hadir di Masjid Nurul Haq waktu itu dikasihnya sanad. Kemudian waktu di Masjid An-Nur diberinya sanad zikir Imam Abul Hasan Asy-Syazili, karena dia mursyid Syaziliyah dari Suriah. Orang Suriah asli Damaskus, mursyid Syaziliyah. Saya datang ke kamarnya di Hotel Pangeran, karena ini tidak enak kalau ditanya di depan orang banyak, takut jadi fitnah. Kaifa mauqifuna min Bashar al-Assad ya Syekh Muwaffaq. Syekh, bagaimana sikap kita menyikapi? Apa kata dia? Disitulah saya ambil pendapat dia. Hadzal rajul syi'i, ini orang Syiah Nusairiyah, mengazab ulama, menghancurkan umat. Lalu saya tanya, bagaimana sikap kita dengan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti? Bukankah di pers beliau mendukung Bashar? Kata dia, rajulun makhdu', ini orang soleh. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ulama, kita respect, kita muliakan. Beliau orang soleh, tapi orang soleh yang didustai, yang dikhianati oleh. Jadi saya bertaklid kepada ulama besar, bernaung di bawah pohon yang besar. Bukan pendapat saya sendiri, menurut saya. Kalau balik saya katakan tak pernah saya menurut saya. Pak Ustadz, saya mau nanya, apa hukum memakan permen yang ada di bank konvensional? Apakah sama dengan makan riba? Mat'amu haram, makanannya haram. Malbasuhu haram, masyrabu haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Wahudiyah, dikasih makanan, dikasih makan haram pun tak boleh. Permen itu masuk ke dalam 4-nya apa tidak? 5 itu Pak Ustadz. Sekarang rawan menyebut angka-angka ini. Masuk tak dia ke dalam kategori ini? Masuk, walaupun permen. Walaupun, jadi gimana Pak Ustadz, masa mulut kami kering? Bawa dari rumah, beli permen, balik dari sini beri agak sesumpit, bawa, jaga diri. Sedang korma sebelah aja dikorek Abdullah bin Umar, sahabat Nabi itu, apalagi kita, korma sebelah dikoreknya. Tolong beri saran kepada para pemuda-pemudi yang pergi pengajian Ustadz tapi bareng pacar. Tak betul nih. Apa pula kalian pengajian sama pacar? Itulah namanya talbis iblis. Talbis iblis, dicampur aduk antara hak dengan batil. Membangunkan pacar tahajud, itu pun talbis iblis. Tahajud call, tak betul, batil. Saya masih kurang paham gimana kredit rumah yang tidak riba. Ada yang bilang di akadnya. Coba jelaskan Pak Ustadz sedetil-detilnya. Ini rumah, rumah ini tidak cash, kredit.
Lalu waktu kau mau beli, mana uang? Cash, enggak ada, kredit. Tentu kau pergi ke pembiayaan, penyedia uang. Maka akadnya, itu maka tadi di akadnya. Maka akadnya uang dengan uang. Kau pinjam 200 juta, kau bayar 250. Uang dengan uang riba. Tapi kalau dengan bank syariah tak begitu. Maka akadnya murabahah, permodalan. Maka kalau di bank syariah yang menyediakan tempat pembelian di Islamic Development Bank atau Bank Faisal Islamic atau Dubai Islamic Bank, itu memang mereka beli, dibelinya langsung. Kamu mau beli apa? Mau beli rumah? Saya beli rumah. Dibelinya rumah itu, maka berpindahlah hak milik pemilik rumah itu sekarang bank. Maka kita cicil ke bank. Jadi akadnya uang dengan barang. Bagaimana terwujud akad uang dengan barang? Uang dengan barang tidak riba. Mana dalilnya? Sahabat Nabi membeli Barirah, dicicilnya selama 9 tahun. Barirah itu budak hamba sahaya, bisa dicicil 9 tahun. Dan mereka membeli gandum, juga mereka cicil. Nah, ini tentang masalah akadnya. Pada akadnya nampaknya sama saja, sama-sama dibayar lebih, tapi yang satu uang dengan uang, yang satu uang dengan barang. Tahun kemarin saya ikut tes polisi. Dari awal saya sudah nyogok, ternyata saya gugur. Lalu tahun ini orang yang membantu saya kemarin menawarkan saya ikut lagi tanpa membayar, karena dia merasa bertanggung jawab. Kalau kelesatan fisik insya Allah saya penuhi syarat. Kalau psikotes akademik saya nggak bisa menilai kepintaran saya. Bagaimana nih Pak Ustadz? Kau cari yang halal-halal aja lah. Banyak yang halal lain. Saya kemarin di Bogor, sebelum acara Az-Zikra, datang bisnismen. Keluar dia dari PNS, ditinggalkannya, memulai bisnis baru dan berhasil, kaya, banyak duitnya. Dari mana Ustaz tahu? Dari gayanya kelihatan. Bisnis. Nah itu, jadi kalau mau kaya ya bisnis. Nabi Muhammad SAW bisnis. Istri saya lahir dari perbuatan haram orang tuanya. Kami menikah di Kuah oleh wali hakim. Yang mau saya tanya, adakah hak orang tuanya atas harta istri saya, sedangkan istri saya selalu memberi nafkah orang tuanya, sama seperti saya memberi nafkah orang tua saya. Adakah hak orang tuanya atas diri istri saya? Dan tolong nasihatnya Ustaz, istri saya juga hadir. Masalah anak mau menolong orang tua, jangankan orang tua kandung, orang tua orang lain, sesama muslim pun dia tolong. Jadi kalau ibu mau menolong orang tua itu, ditolongnya, diberinya makan, baik, tak salah, apa salah? Apalagi dulu dia sudah tahu salahnya, dinikahkan pakai wali hakim. Ini orang tua ini baik. Kalau ada orang tua pernah salah, lalu dia sadar kesalahannya, dinikahkannya anaknya pakai wali hakim, itu orang baik. Itu orang baik, gentleman, mengakui kesalahannya. Yang salah itu bertahan dia, bolak-balik dia tidak mau. Saya tetap mau mengakatkan, dia akatkan. Ya, itu orang tua tak baik. Kalau ada orang tua zaman sekarang mau menyerahkan ke wali hakim, baik. Nah, jadi sekarang dia sudah tua, kita bantu makannya, kita bantu. Ini tidak lagi bercerita tentang hak dan kewajiban, tapi bercerita tentang rasa kasih sayang. Ada yang lebih hebat daripada hukum. Di atas hukum itu apa? Akhlak. Karena kalau cerita hukum, orang cerita halal, haram, makruh, mubah, wajib, sunat. Tapi kalau sudah cerita tentang akhlak, maka cerita tentang kelembutan hati, tentang kepedulian. Andai dia bukan orang tuamu, maka dia tetaplah orang seakidah denganmu. Andai dia tidak seakidah denganmu, maka dia tetaplah sama-sama manusia.
andai orang tua istri kita itu non muslim, tetap juga kita pandang dia sebagai manusia. Sama dengan menyikapi Palestina. Untuk menyikapi Palestina tidak perlu menjadi seorang muslim, cukup menjadi manusia saja. Sudah cukup sudah. Kertas terakhir. Mohon doa untuk teman kami yang koma di rumah sakit atas nama Dedi Handoko. Semoga cepat diberi kesadaran dan kesehatan. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Syafi, wahai yang menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang menyehatkan. Ishfi mardana shifaan ajilan. Sembuhkan saudara kami dengan kesembuhan yang segera ya Allah. La yughadiru saqaman, tidak akan kumat untuk selamanya ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan dari negeri kami malapetaka, bencana, riba, zina, LGBT. Keluarga besar PTPN 4. Dulu seingat saya 5 ini. Biasanya habis 5 itu 6. Mudah-mudahan semuanya istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita jawab beberapa pertanyaan berikut. Apakah ketika kita sholat duha jam 11-an atau sholat 4.30 itu dianggap melalaikan? Oh, tunggu dulu. Satu-satu dulu. Sholat duhanya dulu. Sholat duha jam 11-an. Sholat pagi ini dibagi 3. Ketika matahari terbit lewat 12 menit, misalnya matahari terbit sekarang jam 6.15, tambah 12 menit, berarti 6.27, maka itu disebut dengan sholat sunat isyraq namanya. Sholat sunat isyraq kalau cukup 3 syarat. Sholat subuhnya di masjid berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, lewatkan 12 menit. Dari mana datang 12 menit itu? Setinggi galah matahari. Matahari naik setinggi galah, menurut ilmu astronomi diukur 12 menit. Maka itu namanya sholat sunat isyraq. Kalau dilaksanakan tidak cukup 3 syarat, sholatnya tidak ke masjid. Kalau tak sholat sama sekali Pak Ustaz, itu lain cerita. Sholat tak di masjid, misalnya sholat di rumah, kemudian dia tidak i'tikaf di masjid sampai terbit matahari, itu namanya sholat duha. Kalau dilaksanakan ketika anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke pasir, kenapa Nabi pakai istilah-istilah galah, anak onta tak bisa menempelkan perut ke pasir? Karena waktu itu belum ada jam. Itu yang gini, makanya dia pakai cara ketika matahari setinggi galah, maksudnya 12 menit. Ketika anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke pasir, maksudnya ketika panas mulai menyala. Pasir itu mulai panas karena matahari, agak-agak kira-kira jam 10, jam 11, sampai 10 menit sebelum azan subuh. Jadi masih boleh duha jam 11 sampai 12.20, masih bisa. Sholat apa namanya? Sholat awwabin. Dalilnya dalam Sahih Muslim. Sholatul awwabin hina tarmidul fisal. Sholat awwabin ketika matahari memanasi pasir, onta tak bisa menempelkan perutnya ke pasir. Jadi sholat pagi itu 3. Ketika matahari setinggi galah, sholat isyraq kalau cukup 3 syarat, habis itu duha, dan ketika panas namanya sholat awwabin. Boleh dibuat 3-3-nya? Boleh. Jadi kalau saya sholat jam 11, sholat awwabin.
Sholat jam 4.30, sholat tahajud jam 4.30 sampai azan subuh berkumandang masih bisa sholat. Tapi yang jadikan patokan jangan azan, waktu masuk. Karena kalau azan bisa aja pengurus RT melarang muazin kan, jangan azan, aku mau tahajud dulu kan. Datang Pak JM, dilarangnya muazin, jangan azan dulu. Kalau azan nonjok lah. Jadi tak bisa dijadikan patokan azan. Yang dijadikan patokan adalah waktu masuk. Nah, ini biasanya di layar ini nampak itu waktu. Bagi yang belum menetapkan waktunya, tolong tepatkan jam tangan itu dengan jam handphone itu ke RRI. Nah, pakai itu waktu yang tepat. Jadi biasanya bulan Ramadan ini orang Islam paling tepat waktu. Tak ada yang meleset. Bolehkah hadis palsu dijadikan motivasi beramal? Yang boleh dijadikan motivasi beramal hadis dhaif. Hadis palsu tak boleh sama sekali. Contoh hadis palsunya, siapa yang gembira menyambut Ramadan, maka diharamkan Allah jasadnya dari api neraka. Tak boleh disampaikan. Hadis palsu hanya boleh disampaikan sebagai contoh. Boleh. Contoh hadis palsu itu boleh. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Udah saya tulis itu di Riau Pos. Tinggal tulis saja di Google itu, kalau mau nyari tulisan saya tentang hadis palsu, Riau Pos. Habis Riau Pos, UAS, hadis palsu. Hadis palsu. Riau Posnya dulu, habis itu UAS, hadis palsu. Keluar. Tulisan saya di Riau Pos tentang hadis palsu, saya tulis tanggal 19 Juli 2013. Sekarang udah 2025, 12 tahun yang lalu. Kemana aja kalian? 12 tahun yang lalu kutulis sudah. Nanti tolong buka, share, tulis. Bagi yang bingung mau menonton apa, tulis aja di Google. Tulisan, kalau tulisan buat Riau Pos, UAS, hadis palsu. Kalau di YouTube, tinggal aja tulis apa yang mau dicari tentang hadis palsu, UAS hadis palsu. Tentang aliran sesat, UAS sesat. Keluar, gitu cara nyari. Udah saya tulis nggak keluar Pak Ustadz, paket habis. Bagaimana Ustadz? Ada yang mengatakan boleh kalau tidak dinisbatkan ke Nabi. Kalau tak dinisbatkan ke Nabi bukan hadis namanya. Kalau ada orang mengatakan hadis itu berarti ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin, itu hadis. 5 perkara yang dinisbatkan kepada Nabi itu hadis. Yang pertama qaul, ucapan, cakap Nabi. Yang kedua fi'il, perbuatan Nabi. Yang ketiga takrir, ketetapan Nabi. Yang kelima sifat fisik Nabi. Yang keenam bawaan Nabi. 5 ini disebut dengan hadis. Saya tidak nisbatkan ke Nabi, berarti bukan hadis. Apa namanya? Mana aku tahu. Menurut kata-kata hikmah, menurut guru saya, yang kau bilang hadis. Karena kalau hadis itu berarti ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik, dan bawaan Nabi. Jika kita sedang musafir, ingin menjamak dan qasar sholat, ketika masuk zuhur kita mampir di masjid. Di masjid itu akan melaksanakan sholat zuhur sesama muqim. Apakah boleh kita sholat zuhur bersama imam muqim? Boleh. Imamnya muqim, makmumnya musafir, maka ikut imam 4 rakaat. Zuhurnya 4 rakaat ikut imam, tapi niatnya jamak qasar, jamak takdim. Nanti salam imam, dia berdiri iqamat
dia sholat asarnya 2. Atau dibalik, misalnya saya mau pergi ke Dumai, pas sampai di simpang tol berhenti saya di masjid, nampak orang itu, nampaknya katanya, Ustadz lah maju Pak Ustadz. Bilang saya musafir, nggak apa-apa Pak Ustadz. Maju saya, maka saya jadi imam 2 rakaat, makmumnya 4. Begitu saya salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, makmum tuh jangan ikut salam. Kau kan mukim, aku berdiri, tambah 2 lagi. Karena dulu pernah waktu saya sedang ceramah jadwal hari Rabu di An-Nur, imamnya dari Palestina. Waktu itu ada seminar imam-imam internasional, maju imam Palestina itu ke depan, 2 rakaat salam dia musafir, makmum tuh bingung, sebagian salam, sebagian berdiri, sebagian menengok. Maka saya tulis di Riau Pos, langsung hari itu juga saya tulis di Riau Pos, kalau masuk orang, saya sebetulnya waktu itu mau mengkritik Imam An-Nur, siapapun yang datang ke An-Nur jangan dipersilakan maju walaupun sorbannya sebesar ban Vespa, karena sudah diangkat di situ imam, namanya imam ratib. Kurang hebat apa ulama-ulama Al-Azhar Kairo Mesir itu? Tapi kalau datang mereka ke Masjidil Haram, yang tetap menjadi imam adalah imam-imam yang diangkat oleh raja. Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Suraim, Syekh Mu'aitili. Begitu juga dengan imam kita di Masjid PTP 4 ini. Siapapun yang datang kemari, maka imam tetap. Macam tadi, mana saya maju? Walaupun baju saya kebesaran. Oke, jubah kebesaran XL ukuran. Apakah boleh kita sholat zuhur bersama imam mukim? Boleh, ikut saya mukim 4. Jangan 2 rakaat salam, kemudian asarnya kita jamak ke zuhur lalu diqosor, ya. Habis itu asarnya 2 rakaat, jamak qosor, jamak takdim. Atau kita menunggu orang mukim selesai sholat, iya, selesai 4 rakaat, selesaikan dengan imam itu 4 rakaat. Tidak boleh imam itu dipotong di tengah. Tak boleh waktu tasawuf awal tuh, Assalamualaikum warahmatullah, Pak Imam, aku musafir Pak Imam. Tak boleh, kau selesaikan imam. Mana dalilnya? Ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Ikuti imam itu sampai 4 rakaat, habis itu berdiri, baru sholat asar 2 rakaat karena musafir. Apakah boleh kita sholat sendirian qasar dan jamak saat sholat mukim berlangsung? Masuk kita ke masjid, orang itu sedang sholat pula kita sendirian, tinggallah pahala berjamaah 27. Masuk kok ke situ 27, ini sendirian, bagus 27. Aku nggak suka rame-rame Pak Ustadz. Yang bodoh lah kau. Ikutlah sama dia, ikut sholat berjamaah, pahala itu 2 rakaat cuma. Sholat udah selesai, baru sholat sendirian, sholat asar 2 rakaat. Jelas? Kadang sedang puasa ini tak jelas apa, kurang konsen. Udah selesai tanya apa kata Ustaz, entah aku semangka aja nampak gue deh. Bagaimana menyikapi ayat 286 surat Al-Baqarah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang di luar kemampuannya. Misal orang baik-baik harus menanggung malu karena perbuatan orang. Contoh, maaf, hamil karena perbuatan, misal nauzubillah, orang baik-baik tiba-tiba perbuatannya tak baik, dia dihamili, diperkosa orang, nauzubillah, mohon maaf. Bagaimana itu Pak Ustadz?
Jadi cerita ayat ini begini ceritanya. Masih sabar ini kan? Kalau nggak sabar pun, aku biasa saya ngomong sama kamera aja berdua. Itu di TV One itu mana ada jawaban? Berdua aja kan? Maksud saya kalau kalian masuk kantor, masuklah, saya tutup. Jadi ceritanya begini. Turun ayat 285. Ini yang ditanya ini kan 286. Turun ayat 285. Bunyinya begini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau kau nyatakan apa yang ada di dalam hatimu, kau cakapkan apa yang ada di hatimu, au tukhfuhu, atau kau diam, yuhasibukum bihillah, kau tetap dihisab, tetap dihitung. Duduk kita pinggir jalan, nampak orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran, macam saya tadi lah, orang kecil pakai, pasti terlintas di pikiran kalian kan, no? Macam dalam kelambu Ustaz nih kita. Itu berdosa, itu berdosa, karena bunyi ayatnya wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau cakapkan, au tukhfuhu, atau kau sembunyikan, yuhasibukum billah, kau tetap dihisab, tetap dihitung. Berat atau tak berat? Berat. Berdatanganlah sahabat ini ke Nabi, ya Rasulullah, kalau begini semua yang tersimpan di hati yang tak tercakapkan pun dihisab juga, kami tak sanggup ya Rasulullah, tak sanggup kami hidup kalau begini. Turunlah ayat 285. Turunlah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Itu kronologis asbabun nuzul ayat ini. Apa kata Allah? Kalau yang terlintas dalam hati selama tak kau cakapkan, maka tidak dihisab. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu konteks ayat ini. Tapi pertanyaan ini tak salah. Ini yang bertanya ini orang yang ngaji. Ini yang bertanya ini mengaji. Memang beginilah mestinya pertanyaan itu. Berkualitas, bergizi dia. Adapun orang baik, tiba-tiba datang yang tak baik. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir. 50 alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim, hadis sahih. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah dituliskan takdir, maka dia hanya bisa berkata la haula wala quwata illa billah. Pada perkara-perkara yang kita tak bisa memilih, maka kita serahkan pada takdir Allah. Pada perkara yang kita bisa memilih, maka ada usaha dan ikhtiar namanya. Saya mau ceramah berdiri atau mau ceramah duduk, itu bisa milih atau tak bisa? Bisa. Kalau saya mau, saya berdiri. Kalau saya mau, saya duduk. Itu kan pilihan. Tapi pada perkara yang tak bisa memilih, orang baik jadi korban perkosaan, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan pada takdir. Datang ke masjid PTPN 4, diletakkannya motor di bawah pohon, dikuncinya stangnya, dikuncinya rantainya, dikeluarkannya pula rantai besi, dikuncinya ban motor itu ke tiang, ke pohon kayu yang ada di bawah. Selesai sholat tarawih, ditengok pohon kayu itu pun disinsu orang. Apa yang bisa dia katakan? La haula wala quwata. Ini takdir. Tapi orang yang datang ke cicilan, gara-gara sibuk scroll, ditinggalkannya kunci di situ. Lalu ngadu dia, Pak, hilang motorku. Cuman kejadiannya kau kunci? Ku tinggalkan. Mampus lah kau. Kurang usaha, ada ikhtiar. Anak baik-baik datang dari kampung, tinggal di kos-kosan, sengaja di kos-kosan satu kampung, pakai hijab, orangnya baik, tidak pacaran, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Nauzubillah. Tiba-tiba balik malam datang geng motor,
Nauzubillah terjadi macam yang terjadi. Takdir, tak terelakkan. Tapi dengan penuh kesadaran, baru semester 1 udah 3 pacarnya. Salome. Balik ke kampung mengandung, marah orang tuanya. Kok bisa kau mengandung? Apa kata dia? Takdir ya. Takdir kepala tuh kau katanya. Jelas ada perkara-perkara yang kita memang tak bisa memilih hidup ini. Menjadi orang Jawa, Batak, Sunda, Bugis, Mandailing, Melayu, itu kita memilih atau tak memilih? Emang kalau lagi puasa ini susah konsen memang. Menjadi orang Jawa, Banjar, Bugis, Afrika, Cina, itu kita bisa memilih atau tak bisa memilih? Mana bisa kita memilih? Datang rupanya dulu malaikat, kau mau jadi apa? A Arab, B Batak, C Cina. Mana ada? Makanya kita tak boleh mengejek orang karena sukunya, karena itu bukan pilihan. Beragama ini pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Pakai akalmu, pakai pikiranmu, kau gunakan. Habis itu kau bersyahadat, membaca, mendengar. Bingung saya menonton channel mana? Tontonlah channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Kecuali hari Jumat, Sabtu, pekan kedua, itu tidak di channel Ustaz Somad, karena ini akan diupload di channel Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa subscribe. 100% hasilnya untuk pesantren Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat, keluar dari jembatan Leton. Nanti jumpa simpang bingung, jangan lagi bingung, langsung belok ke kiri menuju pesantren Yayasan Tabung Wakaf Umat. 25 orang gratis setiap tahun, mengalir pahala sampai hari kiamat, dan sudah dibantu oleh PTPN sebanyak 50 juta baru DP. Kan main PTPN ini, pikir ece-ece ini. Bagaimana cara memperbaiki akhlak kita dalam berinteraksi dengan orang lain? Sekolah pertama sebelum TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, sekolah pertama adalah ibu, ayah. Itu sekolah pertama. Datang anak saya, Sami, baru 3 tahun. Pas mau salaman, dipukulkannya. Salam Pak Cik Nak, salam Pak Cik Nak. Dipukulkannya. Saya pukul tangannya. Jangan biasakan. Salam. Sampai mati dia akan ingat. Tak boleh memukul orang. Tak boleh kurang ajar. Saya, ini duduk di atas kursi ini, di lubuk hati saya paling dalam tetap merasa berdosa. Karena dulu pernah waktu kecil datang tamu, udah begini mata mak tuh. Datang tamu duduk di bawah, saya duduk sini, udah begini, kita nggak paham kan? Begitu tamu itu pulang, dikecilkannya radio tuh. Sampai sekarang saya merasa tak enak ini duduk di atas ini, karena ada orang tua di bawah. Tapi karena kamera sudah begini susunannya, gak enak kita berdiri kan? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah. Tidak. Tadi sebelum dari sini saya ceramah di BRK, orang tuh menyalami saya. Dua tangan orang tuh, dua pula tangan saya. Nampak saya orang berdiri, berdiri pula kita. Begitu kita menghormati orang. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan baik dengan keluarga dan tetangga kita? Kalau bisa balas, balas. Tak bisa balas, idkhalus surur fi qulubil mu'minin, senangkan hati orang. Orang sudah buat baik sama kita, fa'akafi'uhu, balas. Tak bisa kita balas, doakan. Tak bisa doakan, senangkan hatinya. Tak juga bisa, mati aja lah. Apalagi yang bisa? Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa ke kantin. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana cara
memperkuat kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan. Pertama, yakini bahwa itu sudah dituliskan Allah di takdir lauhil mahfuz, papan di atas langit sana. Yang kedua, bahwa kita disuruh wasta'inu bis sabri was salah, salat. Begitu kita sedang diuji, langsung ambil wudhu, salat. Kalau kebetulan pagi, duha. Kalau kebetulan malam, tahajud. Kalau kebetulan sore, salat sunat mutlak, salat sunat hajat. Usolli sunatul hajat, kasih aku sabar ya Allah lillah ta'ala. Yang ketiga, yakini bahwa pahalanya unlimited. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ujian-ujian yang kita hadapi ini dikasih Allah ke kita supaya sujud kita lebih lama. Ini kalau tak ada ujian hidup ini, sujud kita ini macam stempel pos. Tapi kalau berat ujian kita, lama sujud kita. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kenapa kita punya ujian hidup? Supaya kita bertuhan. Karena kalau tak ada ujian hidup di sombong, angkuh, sedang diuji pun sombong juga. Supaya tangan kita itu meminta ke atas khusyuk. Supaya kita berharap dan yang keluar dari mulut kita, ya Allah, ya Allah. Itulah tujuan Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, kuuji kalian dengan rasa takut. Takut miskin, takut susah, yang sekolah takut tak lulus, yang kuliah takut tak sarjana, yang udah sarjana takut tak kerja, yang udah kerja takut tak naik pangkat, yang sudah punya duit takut tak berbini, yang sudah punya istri takut tak punya anak, yang udah punya anak laki-laki takut tak punya anak perempuan. Macam saya, anak saya laki-laki semua. Takut. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, bangkrut, susah, melarat, wal anfus, sakit, was samarat, paceklik, kering, banjir, wa basyiris sabirin. Ada rupanya orang yang tak ada ujian hidup ini. Berat kali hidup ini Pak Ustaz. Itu namanya ujian, hadiahnya surga. Kalau ringan hidup ini, hadiahnya cuma cuci tangan sama kipas angin. Makanya kita diminta istiqomah, karena berat itulah istiqomah. Kalau ringan namanya istirahat. Boleh ditulis untuk bagi yang ada usaha sablon baju, boleh buat. Karena berat istiqomah, kalau ringan istirahat. Tapi baju-baju yang begitu jangan dibawa sholat tarawih. Tengok orang kertas terakhir, tengok udah gak sabar orangnya dah. Kewajiban ibadah haji diwajibkan bagi orang yang mampu. Ustadz, saudara saya menurut saya sudah mampu menunaikan ibadah haji karena sudah memiliki rumah, mobil, harta, tapi belum berangkat mendaftar untuk haji. Saat ini sudah meninggal. Apakah saudara saya dikatakan meninggal dengan keadaan kafir? Apakah menjadi kewajiban ahli warisnya untuk membadalkan hajinya? Man wajada sa'atan, siapa yang lapang rezekinya, falam yahuj, dia tidak berangkat haji, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Apakah kita bilang dia mati jahiliyah lalu kita tak ziarah? Kita husnuzon, mudah-mudahan dia husnul khatimah. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Maka bagi anaknya, keluarganya yang mau menghajikannya, dibadalkan haji. Badal haji sampai menurut 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Ambali. Cara membadalkannya, misalnya saya sudah haji, mau membadalkan almarhum, maka saya niatkan, aku niatkan haji ini untuk menghajikan almarhum. Bagi keluarga yang sudah haji, bagi yang belum, tak bisa menghajikan orang yang sudah meninggal dunia. Perihal pajak, makin berat aja nih. PBB, pajak bumi dan bangunan, pajak STNK dan harta lainnya dibebankan kepada pribadi. Apabila kita meninggal dunia dan kita tidak membayarkan, apakah beban pajak tersebut menjadi utang buat kita Pak Ustadz? Pajak itu kesepakatan seluruh pemimpin di Indonesia mewajibkan pajak bumi bangunan
pajak kendaraan, makan pun dipajak sekarang. Jangan banyak-banyak kalian makan. Yang semestinya kita tidak perlu bayar pajak saking banyaknya penghasilan Indonesia ini. Tapi karena kita sudah sepakat bayar pajak, bayarlah pajak. Orang bijak taat pajak. Saya ini bayar pajak ini. Yang kemudian pikir saya nggak bayar pajak. Datang orang pajak ke tempat saya. Ustadz datang ke kantor pajak. Datang saya ke kantor pajak. Bayar pajak apa Ustadz? Pajak apa, saya bilang? Aku udah tak PNS lagi. Pajak YouTube katanya. Oh, diintai orang tuh YouTube. Tahu kalian berapa dapat? 100 juta satu bulan katanya. Semua hasil YouTube Abdul Somad, channel Ustaz Abdul Somad official itu, sejak YouTube tuh ada sampai sekarang tak pernah kuambil seperak haram. Semuanya untuk pesantren, gaji guru, beli beras, bayar listrik, bayar air. Aku tak ngambil sedikit pun. Mau kalian kutip juga pajaknya, ambil lah bilang. Jadi Bapak Ibu yang bayar pajak, bayarlah pajak tepat pada saatnya. Jangan lupa lapor SPT. Cuman kadang orang ini, kita yang susah-susahnya aja yang kutipnya, yang kaya-kaya itu dibiarkan ya. Kutip semuanya pajak. Kalian yang berkhianat, berarti kalian mengkhianati negara. Karena rakyat-rakyat ini semuanya mengharapkan uluran pajak lain sebagainya. Itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Kita tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Kita doakan supaya PTP 4 ini hasil sawit, karet dan lain-lainnya meningkat pesat. Dan musim boleh berganti, hari boleh berubah, tapi hasilnya naik terus insya Allah. Supaya pegawai-pegawainya sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam, takut kepada Allah. Karena kalau hasilnya melimpah, CSR-nya itu melimpah kepada masyarakat kita. Contohnya itu tadi 50 juta, dan itu ulang ketiga kali baru muqaddiman. Ala hazihin ni'am, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khairi wa abwabal ni'mati wa abwabal rizki wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rahmat, pintu rezeki dan pintu barakah. Bil khusus dari kebun-kebun ini hasilnya keluar bermanfaat untuk umat dan bangsa ya Allah. Allahumma sahih ajasadana wa qawi imanana. Sehatkan badan kami, kuatkan iman kami supaya kami bisa beribadah ya Allah. Waqtim bisolihati amalana, berikan kami husnul khatimah supaya kami mati dalam keadaan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali asatizatina, ustad-ustad, guru-guru, pembimbing kami, waliman hadarana, semua yang hadir dan mengikuti acara ini ya Allah. Allahumma khtim lana wa a'malana minas su'ada'il maqbulin. Jadikan kami orang-orang yang berbahagia karena amalnya diterima. Wala taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Jangan jadikan kami orang yang sengsara, yang amalnya tertolak ya Allah. Allahumma kama jama'atana fi hadzal makanil mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Engkau kumpulkan kami di tempat yang baik, kumpulkan kami nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan.